Mengapa Arab menjadi pilihan? Jejak para nabi di tanah tandus. Selamat datang. Mari kita renungkan sebuah pertanyaan mendalam, mengapa sebagian besar nabi dan rasul yang kita kenal dalam sejarah, mulai dari Ibrahim, Musa, Isa, hingga yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, diutus di wilayah yang sama, tanah Arab dan sekitarnya. Jika kita melihat peta, Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, mungkin tampak seperti hamparan gurun yang tandus dan terisolasi. Namun, di balik lanskap yang keras ini, terdapat alasan-alasan mendalam dan strategis yang menjadikan wilayah ini sebagai pusat penyebaran risalah ilahi. Alasan pertama adalah posisi geografis yang strategis. Jazirah Arab bukanlah wilayah yang terisolasi. Sebaliknya, ia adalah persimpangan penting dari tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Melalui tanahnya, membentang jalur perdagangan utama yang menghubungkan peradaban besar seperti Romawi dan Bizantium di utara, Persia di timur, hingga India dan Afrika di selatan. Kota-kota seperti Mekah dan Madinah adalah pusat-pusat perdagangan yang ramai. Di pasar-pasar ini, tidak hanya barang dagangan yang bertukar tangan, tetapi juga ide, budaya, dan informasi. Dengan diutusnya seorang nabi di tengah-tengah jalur ini, ajaran-ajarannya dapat menyebar dengan cepat dan efektif ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan, seorang pedagang dari Persia yang mendengar ajaran Nabi Muhammad di Mekah bisa menyebarkannya di negerinya saat ia kembali. Posisi ini adalah strategi penyebaran dakwah yang sangat cerdas. Alasan kedua adalah kondisi masyarakat Arab saat itu yang siap untuk transformasi. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab di era jahiliyah hidup dalam kekacauan moral dan sosial. Mereka menyembah berhala, mempraktikkan perbudakan, dan sering berperang antar suku. Namun, di balik semua itu, mereka memiliki karakteristik unik yang menjadikan mereka penerima risalah yang ideal. Mereka adalah orang-orang yang jujur, berani, memiliki daya ingat yang kuat, dan sangat menghargai bahasa serta puisi. Ketika Al-Quran diturunkan, keindahan bahasanya langsung memukau mereka. Karakteristik ini membuat mereka tidak hanya menjadi pengikut yang setia, tetapi juga duta-duta yang tangguh dan fasih dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Mereka adalah kanvas kosong yang, saat disentuh oleh risalah ilahi, dapat diubah menjadi sebuah mahakarya. Alasan ketiga adalah sejarah panjang monoteisme di wilayah tersebut. Jazirah Arab adalah tempat di mana monoteisme, atau ajaran tauhid, sudah berakar sejak lama. Di sanalah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, membangun Ka'bah, rumah ibadah pertama untuk menyembah Allah. Meskipun ajaran ini kemudian terdistorsi oleh penyembahan berhala, jejak-jejaknya tidak pernah hilang sepenuhnya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad di Mekah, tempat yang sama di mana Ka'bah berdiri, risalahnya seolah-olah mengembalikan kembali ajaran tauhid yang murni. Ini bukan sebuah ajaran yang sepenuhnya baru bagi mereka, melainkan sebuah pemurnian dari ajaran para nabi sebelumnya. Ka'bah menjadi simbol fisik dari warisan spiritual yang menghubungkan Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu, memberikan legitimasi historis yang kuat terhadap kenabiannya. Alasan keempat terkait dengan kemurnian lingkungan yang menantang. Kehidupan di padang gurun tidaklah mudah. Lingkungan yang keras ini melatih kesabaran, ketahanan, dan kedekatan dengan alam serta penciptanya. Di tempat-tempat sunyi seperti Gua Hira, Nabi Muhammad menghabiskan waktu untuk merenung dan beribadah, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Lingkungan yang minim peradaban luar dan pengaruh asing ini membantu menjaga kemurnian wahyu yang diturunkan. Ajaran yang datang tidak tercampur dengan filsafat Yunani atau agama-agama lain yang kompleks. Ini memastikan bahwa ajaran Islam, saat pertama kali diturunkan, memiliki bentuk yang paling murni dan paling otentik. Jadi, pilihan Allah untuk mengutus para nabi di tanah Arab bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah rencana ilahi yang sempurna, menggabungkan faktor geografis, sosiologis, historis, dan spiritual. Dari sana, cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia, mengubah peradaban, dan membawa pesan perdamaian serta tauhid. Jazirah Arab, yang dulunya dianggap sebagai pinggiran dunia, ternyata adalah pusat strategis yang paling tepat untuk mengawali perjalanan risalah ilahi terakhir. Pesan yang datang dari tanah itu, di tengah tantangan dan kesulitan, terbukti begitu kuat hingga mampu menembus batas-batas waktu dan geografi. Semoga kisah ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebijaksanaan di balik sejarah kenabian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum.